Menempuh perjalanan hampir 4 jam dari ibu kota Jakarta atau sekitar 3 jam dari kota Bekasi. Tepat di ujung Kabupaten Bekasi, Anda akan menemukan sebuah perkampungan yang jauh dari hingar-bingar perkotaan. Adalah Muara Gembong, kecamatan yang berbatasan langsung dengan Teluk Jakarta, Karawang, dan Babelan. Tempat tinggalnya sekitar 38.000 penduduk. Sebagian besar masyarakatnya menggantungkan hidup dari sektor perikanan. Namanya Siti Hadijah, namun orang-orang biasa menyapanya Noni. Noni adalah penyuluh perikanan Bantu yang telah mengabdi sejak 2008 silam. 2 tahun ke belakang, dirinya membantu warga pesisir Muara Gembong, tepatnya di Desa Pantai Bahagia dan Pantai Bakti. Saya penyuluh perikanan Bantu di Kabupaten Bekasi. Saya menjadi penyuluh perikanan Bantu itu dari tahun 2008. Tapi dari 2008 sampai 2010 itu saya dulu mendapat tugasnya itu di Kota Banjarmasin. Nah, dari 2011 sampai sekarang saya mendapat tugas di Kabupaten Bekasi. Saya mendapat wilayah kerja di Kecamatan Muara Gembong, khususnya Desa Pantai Bahagia untuk tahun 2020 ini. Saya mendapat wilayah kerja di Desa Pantai Bahagia dan Desa Pantai Bakti. Nah, sebelumnya saya hanya di Pantai Bahagia. Sebelumnya saya memang karena mungkin kita itu penyuluh perikanan ini menginduknya di dinas dan kita adanya di bidang-bidang, saya kebetulan dimasukkan di bidang tangkap dan otomatis karena bidang tangkap akhirnya wilayah kerjanya pun disesuaikan yang kami akan mendapatkan di wilayah pesisir. Untuk dapat menuju lokasi penyuluhan, Noni berangkat mengendari sepeda motornya dari rumahnya di kawasan Tambun, Selatan Bekasi. Dengan menempuh perjalanan selama 2 hingga 3 jam, ia harus melewati medan yang ekstrim, jalanan sempit, rusak, berlubang sana-sini, licin dan berlumpur kala diguyur hujan. Tak jarang, dirinya jatuh saat mengendarai sepeda motor, bahkan hingga terkilir. Meski tak jauh dari pusat kota, nyatanya akses menuju Muara Gembong khususnya Desa Pantai Bahagia dan Pantai Bakti memang sangat sulit. Hanya ada jalan setapak yang tak bisa dilewati mobil, hanya sepeda motor. Meski harus menempuh perjalanan yang jauh dan sulit, tapi segala kelelahan Noni segera terbayarkan oleh sambutan hangat dan bersahabat masyarakat sekitar. Sehat, Bu? Sehat. Nah, Bapak sehat, Pak. Makasih ya, Pak. Saya dari rumah ke tempat binaan saya itu sekitar 2-3 jam dengan melewati daerah yang lumayan sangat ekstrim lah saya bilang. Kalau sekarang alhamdulillah itu di depan daerah yang kecamatan itu sudah sangat enak jalannya. Kalau dulu kita ya Allah sampai jatuh-jatuh dan sebagainya. Tapi alhamdulillah sekarang udah jauh lebih bagus. Tapi untuk mencapai Desa Pantai Bahagia sendiri itu yang masih saya boleh bilang lumayan ekstrim sekali. Saya sebagai perempuan ya mungkin itu menjadi kekhawatiran saya sendiri ya ketika sampai di sini, dan mungkin saya mewajarkan ketika teman-teman sangat berpikir ulang untuk ketika mendapatkan wilayah binaan di sini gitu. Tapi saya selaku penyuluh ya dimanapun siap ditempatkan, dan alhamdulillah masyarakatnya di sini welcome sekali dengan kita. Antusias mereka sangat tinggi, itu yang mungkin membuat saya tidak ingin berhenti dari pekerjaan ini. Dan itu sangat jalannya itu apabila hujan itu waduh udah luar biasa. Saya terus terang sudah sampai pernah jatuh, sudah sampai tangan terkilir dan sebagainya, tapi ya itu senang sangat. Ya karena passionnya balik lagi, saya mungkin sebagai penyuluh saya tidak pernah ingin keluar dari pekerjaan ini gitu loh.
Lelah yang kami rasakan, yang saya rasakan secara pribadi itu mungkin terbayarkan dengan ketika datang ke masyarakat lain itu mereka sangat excited, mereka sangat semangat untuk menyambut penyuluh kayak gitu. Mereka sangat mungkin karena daerahnya jauh, akses jalan susah untuk dilalui dan sebagainya. Mereka sendiri mungkin sangat apa ya? Jadi pihak-pihak luar itu jarang yang masuk ke sini. Jadi ketika ada dari dinas, baik itu pusat, provinsi, ataupun penyuluhnya sendiri dari kabupaten, itu datang mereka itu sangat semangat. Nah mungkin itu yang sangat menarik buat saya sendiri ya sebagai penyuluh di sini gitu. Semangatnya mereka yang terus pengen belajar, terus pengen tahu gitu seperti itu. Walaupun dengan akses jalan dan sebagainya yang sangat minim, komunikasi yang sangat susah karena di sini sendiri sinyal sendiri sangat susah. Padahal ini Kabupaten Bekasi yang sangat dekat dengan ibu kota gitu. Tapi untuk jalannya susah sekali. Untuk telekomunikasi dengan mereka sangat susah sekali, tapi semangat mereka yang membuat kita selalu ingin kembali lagi ke sini. Alhamdulillah. Taruh depan. Capaian yang mungkin membuat saya secara pribadi senang ya, karena awalnya saya mungkin pendatang ya di sini ya. Di dalam pikiran saya, mindset saya orang pesisir itu ya dengan tanda kutip seram, garang dan sebagainya. Tapi setelah saya masuk ke sini, ya memang segala sesuatu itu apabila dikomunikasikan dengan baik, kita tidak ada atasan dan bawahan, kita tidak menganggap sebagai orang dinas di sini, kita berbaur dengan mereka. Mereka tuh sangat senang dan ternyata sangat terbuka dengan kita gitu loh. Artinya sambutan mereka ke kita itu tidak sebagai oh ini penyuluh, oh ini noni penyuluh, orang dinas atau apa dan mereka segan, itu tidak. Saya sangat bahagia dengan hal itu. Terus apabila mereka misalkan sudah menerapkan apa yang kami sampaikan, ada permasalahan di bawah dan mereka coba sharing ke kita terus terpecahkan dengan baik semuanya, itu mungkin menjadi sesuatu kepuasan buat saya sendiri sebagai penyuluh di sini. Untuk Desa Pantai Bahagia ini itu istilahnya baru masuk penyuluh benar-benar itu dari tahun 2018, 2019 dan tahun sekarang. Jadi ibarat kata itu kalau untuk sektor kayak budidaya dan pengolahan itu memang sudah memang mereka berusaha, tapi tidak hanya sedikit yang berkelompok. Nah memang karena memang daerah wilayah pesisir, jadi memang kebanyakan mereka adalah nelayan. Kalau untuk jumlah total kelompok sendiri yang saya bina di tahun 2020 ini, di Desa Pantai Bahagia itu ada 15 kelompok dan di Desa Pantai Bakti itu ada 11 kelompok. Jadi ada 26 kelompok yang saya bina untuk tahun 2020 ini. Sekarang kan karena musim barat ya. Pembinaan yang diberikan oleh penyuluh itu kita mulai sosialisasi, pertemuan kelompok, terus misalkan bisa anjang sana, seperti kayak kita kalau pendataan kusuka, pendataan produksi itu kan karena memang kalau untuk produksi kan kita ngambil sampling, jadi otomatis kita harus anjang sana, rumah per rumah daripada si pelaku usaha kita datangin. Dan kita melakukan sosialisasi melalui misalkan ada peraturan pemerintah yang harus kita sosialisasikan, contoh kayak larangan menangkap kepiting yang bertelur dan sebagainya, itu kita mensosialisasikan kepada masyarakat. Terus juga ada misalkan dari masyarakat perlu pelatihan nih, oh ya kita sharing misalkan dari institusi lain yang bisa untuk memfasilitasi menjadi tim pelatih atau sebagainya, kita datangkan ke sini untuk melatih teman-teman pelaku perikanan yang ada di sini. Sebelumnya itu masyarakat di Desa Pantai Bahagia ini khususnya banyak mungkin masih masyarakat yang menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan ya. Mereka menyebutnya itu arat. Nah kita sosialisasikan dari dinas, ada dari pengawasan dan sebagainya, ya terus ada patroli dan sebagainya. Akhirnya alhamdulillah sekarang itu sudah sangat berkurang masyarakat di sini yang menggunakan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Terus juga untuk penggantian daripada itu, karena kan mereka mungkin yang menjadi permasalahan mereka adalah karena terbiasa mereka menggunakan alat tangkap itu, terus untuk menggantinya mereka tidak ada modal. Kita dari melalui penyuluh memfasilitasi ke dinas, mereka mengajukan proposal untuk mendapatkan bantuan misalkan pengadaan jaring milenium dan sebagainya untuk pengganti alat tangkap yang tidak ramah lingkungan tadi. Iya loh, buat emaknya. Jadi dong,
bandeng, campur ikan baik. Kalau orang kan Kehadiran Noni juga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat sekitar. Banyak yang merasa terbantu dengan hadirnya Noni membina masyarakat Muara Gembong ini. Ya alhamdulillah berkat adanya penyuluh itu, ya saya juga terima kasih dengan atasnya Bu Noni dan kenalnya Bu Noni dengan dinas terkait. Nelayan ini sangat terbantu dengan termasuk kayak kartu kusuka, kayak pas kecil, surat-surat nelayan, dan asuransi. Ya alhamdulillah juga untuk saat ini dengan berkatnya Bu Noni juga kayak bantu-bantuan pengolahan, mungkin alat-alat tangkap ikan-ikan buat di laut gitu. Ya cukup alhamdulillah dengan adanya ini. Bu Noni itu ya termasuk orangnya sangat berani saya bilang. Saya salut sama beliau. Ya dari arah Muara Gembong ini kan lokasinya sangat jauh dan jalannya dan lingkungannya kan sangat, pokoknya saya salut lah gitu. Keberanian beliau. Terbantunya tadi kami tidak ngerti yang namanya berkelompok, jadi alhamdulillah saya ngerti berkelompok. Jadi berkelompok itu bukannya minta bantuan, persatuan dan kesatuan yang diharapkan oleh dinas, Bu, oleh penyuluh. Alhamdulillah setelah dilatih bagaimana keselamatan, kenyamanan di laut, dan juga bagaimana menangkap supaya alat tangkapnya ramah lingkungan, supaya nanti anak cucu kami nanti tidak habis tas lautnya gitu, Bu. Saya gambar rumah doang sih dia mah. gambar Hello Kitty. Ya udah bolok-bolok. Tanya, berangkatnya jam berapa gitu? Berangkatnya jam pira, Mas? Alhamdulillah bantuan terutama alat tangkap kawan-kawan sudah nerima dan juga mesin sudah dibantu. Ya permodalan pun sempat uang tunai juga dibantu, kapal pun sudah dibantu, sampai aset jalan pun dibantu, Bu. Dulu kan pendapatan kita agak sedikit, cuman alhamdulillah semenjak ada bantuan dari pemerintah, sekarang udah lebih membaik. Kita nggak bisa bawa motor lagi. Target yang ingin saya capai untuk masyarakat binaan saya, ya otomatis saya pengen sekali melihat masyarakat binaan saya itu sejahtera ya. Sejahtera mereka adalah kebahagiaan tersendiri buat saya gitu loh. Artinya nelayan sudah benar-benar bisa mandiri, berusahanya tidak tergantung lagi kepada bantuan dari pemerintah. Mereka bisa mengaplikasikan apa yang kita sampaikan dengan baik ke dalam usahanya dan sebagainya. Itu mungkin yang saya melihat masyarakat nelayan itu, melihat masyarakat pembudidaya dan pengolah yang ada di binaan saya itu sejahtera, tidak tergantung kepada bantuan dan sebagainya lagi. Itu mungkin yang ingin saya capai selanjutnya. Di kedua desa tersebut, Noni memberikan pembinaan bagi masyarakat, baik di bidang penangkapan ikan, budidaya, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan, hingga upaya konservasi pesisir. Bentuk pembinaan yang dilakukan adalah sosialisasi, menggelar pertemuan kelompok, pendataan kusuka, dan hasil produksi. Saat ini, total masyarakat binaan Noni berjumlah 26 kelompok, dengan rincian 15 kelompok di Desa Pantai Bahagia dan 11 kelompok di Desa Pantai Bakti. Noni mengaku pekerjaan sebagai penyuluh sesuai dengan panggilan nurani dan passionnya. Ia senang berinteraksi dengan masyarakat dan bertemu dengan orang-orang baru. Ia merasa mendapat kepuasan tersendiri ketika melihat masyarakat binaan yang mampu menerapkan apa yang dia sampaikan. Terlebih, jika dirinya mampu membantu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat bersama-sama. Baginya, masyarakat binaan sudah seperti keluarga sendiri. Saya selaku penyuluh perikanan bantu
dengan segala keterbatasan yang ada, dengan segala kondisi wilayah yang lumayan berat saya bilang, tapi saya sangat senang, sangat bahagia, dan itu kepuasan tersendiri buat saya ketika melihat masyarakat binaan itu berhasil. Itu mungkin yang membuat saya tidak ingin keluar atau tidak ingin meninggalkan pekerjaan sebagai penyuluh ini. Udah mulai agak mending. Iya. Muara Gembong sudah menjadi rumah kedua bagi perempuan asal Banjarmasin ini. Di tempat ini dia menemukan keluarga baru, pengganti keluarganya yang jauh di Kalimantan sana. Harapan saya sendiri untuk perikanan di Muara Gembong ini otomatis bisa lebih maju ya, bisa lebih maju artinya bisa tidak produksinya itu tidak hanya untuk mencukupi masyarakat yang ada di sekitaran Desa Pantai Bahagia, Desa Pantai Bati atau Muara Gembong sendiri, tapi bisa untuk keluar gitu, itu harapannya. Noni adalah satu dari sekian banyak pahlawan perikanan yang tersebar di berbagai daerah Indonesia. Kehadiran mereka diharapkan dapat membawa secercah harapan bagi perbaikan kehidupan masyarakat kelautan dan perikanan Indonesia. Bekerja bersama masyarakat memperjuangkan kehidupan yang lebih baik, sebagaimana prinsip yang selalu dipegang teguh Noni. Keberhasilan bukan untuk dititipkan, tapi untuk diperjuangkan.